Halo Skepopal fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 7 episode 8 berjudul Anaconda. Clark menghadapi musuh baru, koneksi yang mengejutkan membawa kita kembali ke masa lalu dan kiamat nuklir yang menghancurkan bumi. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Episode dimulai saat di Bardo. Clark dan yang lain kaget setelah mendengar berita dari Gabriel bahwa Bellamy sudah meninggal. Kemudian mereka menahan para pengikut dan menjaga pintu. Tak lama setelah itu pemimpin para pengikut datang. Dia memasuki ruangan batu anomali tanpa senjata dan meminta agar kelompok Clark membiarkan orang-orangnya pergi. Clark bertemu dengan pemimpin yang disebut gembala bernama Bill Cadogan. Clark mengenali pria itu dari tablet jaha yang ditunjukkan padanya di season 4 episode 3 berjudul The Four Horsemen. Saat Nailah bertanya kepada Clark siapa pria itu, Clark memberitahunya dengan menggunakan bahasa Grounder bahwa dia ketua sekte pendiri bunker Second Dawn yang mereka tempati selama 6 tahun. Bill memahami bahasa Grounder dan mengatakan bahwa mereka bukan sekte. Bill mengaku bahwa mereka adalah para pemikir hebat yang bertujuan mempertahankan kelangsungan hidup umat manusia. Bill memahami percakapan mereka karena bahasa itu diciptakan oleh putrinya yang bernama Kelly. Kemudian Bill bertanya apakah putrinya berada di dalam kunci. Gabriel lalu menjelaskan kepada Clark bahwa yang disebut kunci adalah kecerdasan buatan yang ada di kepala Clark yang mereka sebut Flame. Ini menarik karena sampai saat ini orang-orang di Bardo tidak mengetahui keberadaan Flame karena BK pernah mengatakan Flame akan menyatu dengan pikiran manusia. Clark kemudian mengungkapkan bahwa orang-orang Bill telah membakar BK di tiang pancang. Bill percaya bahwa dia harus menanggung kesadaran putrinya dari pengetahuan Clark yang tampaknya mustahil karena dia tahu hal-hal yang tidak pernah Clark alami, dan Clark berbicara bahasa yang dibuat oleh putrinya saat masih kecil. Dalam kilas balik, putri Bill yaitu Kelly setelah menjahit luka sahabatnya Lucy, Kelly melihat laporan berita yang menyebutkan bahwa BK tidak terlihat dalam setahun dan diperkirakan berada di stasiun luar angkasa yang disebut Polaris. Kemudian Lucy mematikan volume TV dan menyalakan musik. Tidak lama setelah itu Grace, ibu Kelly, masuk untuk memberitahu putrinya bahwa ayahnya sedang melakukan panggilan hologram dan ingin berbicara dengan Kelly. Dalam panggilan hologram, Bill menentang keputusan putrinya yang memutuskan keluar dari MIT dan bergabung dalam gerakan protes yang disebut Recruit bertujuan memecahkan masalah yang mustahil dipecahkan. Kelly tahu keputusannya telah membuat ayahnya frustasi, tapi dia harus membuat keputusan sendiri. Tiba-tiba seseorang melapor kepada Bill bahwa mereka punya masalah. Kemudian Bill memberitahu istrinya kode sandi Anaconda. Grace sangat terkejut mendengarnya. Bill memberi mereka waktu 20 menit untuk pergi ke bunker Second Dawn dan dia juga sudah mengirim helikopter untuk menjemput istri dan juga putrinya yang akan datang dalam waktu 5 menit. Setelah itu Grace memberikan kunci level 12 dan menjelaskan kepada Kelly bahwa Anaconda adalah kode untuk nuklir yang sedang mengudara. Saat Lucy turun dan bertanya apa yang sedang terjadi, Grace menyuntiknya dengan obat bius dan membuat Lucy pingsan. Kelly dan ibunya pergi ke bunker meninggalkan Lucy karena dia bukan level 12 di Second Dawn. Begitu tiba di bunker, Kelly dan ibunya mengumpulkan kunci yang menandakan level 12. Salah seorang bernama Agus mencoba keluar. Dia marah ketika pacarnya masih berada di luar bunker karena masih level 11. Tiba-tiba seluruh bunker bergetar yang disebabkan oleh ledakan nuklir. Saat kiamat nuklir berkecamuk, Bill sedang mengerjakan batu anomali. Dia menyatakan hanya tinggal 2 simbol yang tersisa. Sementara Kelly marah karena ayahnya lebih mementingkan simbol daripada 11 miliar orang yang sedang terbakar. Bill menjelaskan bahwa itu adalah kunci untuk menyelamatkan umat manusia. Bill telah menemukan dan mencuri batu anomali dari observatorium tersembunyi di bawah kuil matahari di Machu Picchu. Dia yakin bahwa batu itu dikirim ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia.
Ada 7 simbol di dinding kuil dan mereka tahu bahwa itu membutuhkan 7 titik untuk memetakan jalur melalui ruang. Saat Bill mengaktifkan batu dengan menekan 2 kode yang tersisa, namun tidak ada yang terjadi. Setelah itu, Grace mendesak Bill untuk berbicara dengan orang-orang di bunker karena orang-orang sedang ketakutan. Mereka perlu memberi contoh untuk fajar kedua yang mengarah ke pertengkaran. Kemudian, Riz kakak Kelly memberitahu ayahnya bahwa 92% dari level 12 berhasil mencapai bunker tepat waktu dan memberi mereka 1.104 orang. Bill memesan 8% sumber daya yang ditimbun untuk berjaga-jaga jika keadaan tidak berjalan lancar. Sementara itu, Kelly pergi menuju pintu Palka dan mencoba keluar. Di sana, Kelly menemukan Tristan pingsan dan bertemu dengan Agus. Mereka berbicara tentang ketidakadilan ayahnya dan Agus melihat memar di lengan Kelly dari kebrutalan polisi terhadap Trikru. Agus menunjukkan kepada Kelly memar besar yang ada di perutnya dan dia juga menunjukkan tato Trikru yang ada di lengannya. Saat Tristan tersadar dan meminta mereka untuk kembali ke dalam, tiba-tiba seseorang menggedor-gedor pintu bunker dari luar. Agus menyadari bahwa itu adalah Jenny pacarnya. Ketika dia memaksa keluar, Riz datang dan membawa mereka kembali masuk ke dalam dan meninggalkan siapapun yang bukan level 12. 2 tahun kemudian, saat Kelly, Riz dan timnya mengais-ngais di permukaan dengan menggunakan pakaian radiasi, mereka melihat pot pelarian BK Franco dari pesawat ruang angkasa Polaris sedang mendarat di bumi. Kelly mengenali BK dan mereka terkejut melihat BK menghirup udara dan tidak terkena radiasi. Ketika BK melihat tim, dia kemudian mengungkapkan bahwa dia di sana untuk membantu. Setelah itu, mereka membawa BK masuk ke dalam bunker. Tiba-tiba Tristan terjatuh dan kejang. Dia terkena radiasi karena pakaian radiasinya bocor. Saat Riz pergi untuk meminta bantuan, BK kemudian menyuntikkan serum Nightblood ke tubuh Tristan dan meminta Kelly untuk merahasiakannya. Saat Riz membuka pintu lab ayahnya, BK tiba-tiba mendengar suara bising yang datang dari ruangan yang membuatnya mimisan. Ketika Grace menyadari bahwa darah BK berwarna hitam, BK menepisnya sebagai efek samping dari serum dan mengenali bahwa suara itu berasal dari batu anomali. Kelly memperhatikan bekas luka di lehernya ketika BK menggerakkan rambutnya untuk melihat apa yang dia lakukan. BK mampu mendeteksi simbol mana yang benar untuk ditekan dengan mendengar suaranya. Hal ini memungkinkan dia untuk mengaktifkan batu anomali dan membuka portal. Bill sangat terkejut. Dia mengakui sudah mencoba berjuta-juta kombinasi tanpa hasil. BK tidak heran jika Bill tidak mengetahuinya karena ada 744 simbol tanpa petunjuk panduan. Itu artinya kombinasinya tidak terbatas. BK kemudian berpendapat untuk menggunakan Nightblood. Hal itu memungkinkan mereka untuk kembali ke permukaan daripada harus pergi ke dunia lain. Tetapi Bill menolak dan berdebat dengan Kelly yang lebih tertarik dengan rencana BK. Dia menunjukkan jumlah orang yang bunuh diri selama 6 bulan terakhir adalah 20 orang. Namun Riz dan Grace setuju dengan rencana ayahnya. Bill mengaku dia tidak pernah seyakin itu dalam hidupnya. Setelah itu, Kelly mengunjungi Tristan yang mulai pulih dari radiasi. Hal itu membuat Kelly semakin yakin dan percaya kepada BK. Dia kemudian menemui BK yang sedang membuat sketsa batu anomali, dan dengan cepat BK menyembunyikan buku catatan itu dan berpura-pura sedang membaca buku lain. Mereka tidak bisa membujuk Bill, tetapi Kelly percaya kepada BK. Kelly mengaku sudah mengikuti pekerjaan BK sejak dia masih kecil. Belum lagi BK sudah menyelamatkan hidup Tristan dan dia ingin melakukannya untuk semua orang. Awalnya BK ragu, tetapi dia tahu bahwa Kelly akan melakukannya berdasarkan apa yang Kelly ketahui tentang BK. Kelly telah menyimpulkan bahwa bekas luka di lehernya berasal dari implan saraf. Dengan semua kerjaan BK di bidang kecerdasan mesin, dia merasa ada kecerdasan buatan di dalamnya. Entah bagaimana itu mempertajam indera BK sampai ia bisa mendengar batu anomali dalam 10 detik, sesuatu yang ayahnya tidak bisa melakukannya dalam 12 tahun. BK mengakui bahwa Kelly benar dan menyatakan bahwa kecerdasan buatan itu adalah petapaan, sebuah penembusan dosa yang mengarah ke Ali yang telah menghancurkan bumi. BK memberitahu Kelly bahwa kecerdasan itu disebut Ali 2, tetapi BK menyebutnya Flame. Itu adalah penghormatan untuk Prometheus yang mencuri api dari para dewa. Tiba-tiba BK menyadari sesuatu dan mendekati batu.
BK telah mengkatalogkan simbol berdasarkan frekuensi suara, tetapi 7 diantaranya tidak memiliki suara. Meskipun awalnya BK berpikir bahwa mungkin simbolnya telah rusak, dia menyadari bahwa mungkin ada penjelasan lain dan memasukkan kodenya. Kemudian batu itu berputar dan berubah menjadi bola cahaya raksasa. BK merasakan dingin saat dia menyentuhnya dan dia pun menghilang. Saat Bill datang bersama dengan Rhys, BK muncul kembali. BK kedinginan dan terguncang dengan apa yang telah dia lihat. BK bersikeras untuk menutup batu dan menyatakan bahwa mereka belum siap. Ternyata BK melihat hari penghakiman akhir dari umat manusia. Tetapi Bill percaya bahwa mereka sudah siap. Saat BK bergerak menuju batu, Bill menyuruh Rhys untuk mengurungnya di dalam penjara sampai BK berubah pikiran. Kemudian Bill bertanya kepada Kelly apa yang dia lihat, tapi dia berbohong bahwa BK sudah menghilang sesampainya dia tiba. Dia sangat yakin bahwa BK datang untuk sebuah alasan, bukan untuk membuka anomali ke dunia lain, tetapi untuk membantu mereka membangun ulang dunia. Saat Tristan mengunjungi BK di dalam sel, Kelly diam-diam masuk dan menyuntikkan obat bius kepada Tristan dan memberi BK minum, namun dia tidak menemukan kuncinya. Kelly kemudian menutup pintu dan memberitahu BK bahwa kakaknya menemukan buku catatannya dan tahu tentang Flame. BK menyadari bahwa mereka akan membunuhnya untuk mendapatkan Flame, dan Kelly berjanji akan mengeluarkan BK dari bunker karena tanpa darah Nightblood mereka tidak akan bisa mengejarnya. Kelly menjelaskan sebagian anak-anak di bunker kini sudah bersamanya dan beberapa bersama dengan orang tuanya telah mengambil serum Nightblood, tetapi Kelly membutuhkan lebih banyak waktu untuk mendapatkan kunci untuk membebaskan BK. Mengetahui bahwa sudah tidak ada waktu lagi, BK memberitahu Kelly bahwa ayahnya tidak boleh mendapatkan Flame-nya karena dia akan menggunakannya untuk menemukan kode terakhir, dan begitu dia mendapatkannya, sisa-sisa dari umat manusia akan dimusnahkan. BK kemudian meminta Kelly untuk mengeluarkan Flame, namun dia menolak ketika buku catatan mengatakan bahwa BK harus mati terlebih dahulu. Tapi ternyata ada yang tidak BK tulis, dia telah memprogram pintu belakang ke dalam Flame. Setelah memastikan bahwa Kelly bisa berbahasa Latin, dia memberitahu kode sandi sampai jumpa untuk sekarang dalam bahasa Latin. BK juga memberitahu Kelly Flame akan mencairkan sistem saraf dari setiap inang tanpa darah Nightblood, tetapi akan jauh lebih buruk jika Flame menyatu dengan pikiran orang yang salah. Oleh karena itu Kelly harus memilih dengan bijak. BK merancangnya untuk memperkuat apa yang sudah ada di dalam, dan dalam pikiran yang tepat dia sangat yakin itu bisa menyelamatkan dunia. Namun semua kekuatan itu bisa sangat berbahaya di pikiran yang salah, dan BK memohon kepada Kelly untuk tidak memberitahu kata sandinya. Meskipun BK akan dibunuh, dia akan berada di dalam Flame dan mendesak Kelly untuk mendapatkan Flame kembali dan menjaganya tetap aman. Tidak lama Rhys datang, dia memberi satu kesempatan kepada BK untuk memberitahu kodenya. Dengan tegas BK menolak dan tidak akan pernah mengatakannya. Kemudian BK diseret keluar bunker dan dibakar di tiang pancang. Meskipun begitu Flame tetap bertahan dan Rhys bisa mendapatkan Flame. Setelah eksekusi BK, Kelly memimpin orang-orang yang sudah disuntik Nightblood untuk meninggalkan bunker. Rhys dan anak buahnya menghalangi dan meminta mereka semua untuk kembali sehingga mengakibatkan kerusuhan. Kemudian Kelly menentang Rhys untuk bertarung di mana pemenangnya akan mendapatkan Flame. Kelly menembak kakaknya di bahu dan meminta agar membiarkan mereka lewat. Kelly meraih Flame dan memberikan Rhys serum Nightblood. Dia juga memberitahu ibunya di mana bisa menemukannya di permukaan. Sementara ibunya menolak untuk disuntik Nightblood meskipun Kelly mempunyai dosis yang cukup untuk 2000 orang lagi. Ibunya kemudian meminta Kelly untuk pergi sementara dia akan menghalangi ayahnya. Bill segera memerintahkan pengikutnya untuk menghentikan mereka semua, tetapi Grace menyegel pintu dalam sehingga mereka bisa melarikan diri. Setelah itu Rhys memberitahu ayahnya bahwa Kelly mengambil Flame. Karena Kelly sudah menyuntikkan Nightblood, dia berjanji akan mengejarnya dan merebut Flame-nya kembali. Setelah Kelly memimpin orang-orangnya keluar dari bunker, Grace bersikeras bahwa mereka harus membiarkan anaknya pergi. Lalu Bill memeluk istrinya sebelum tiba-tiba mendorong dan menguncinya di dalam airlock. Bill memerintahkan para pengikutnya untuk mendapatkan kembali Flame dan dia tidak peduli dengan resikonya.
Bill kemudian memimpin para pengikutnya yang tersisa melalui anomali menuju ke Bardo, dan Kelly akhirnya keluar dari bunker sementara ibunya memakai baju pelindung untuk mencari putrinya. Di Bardo di masa sekarang, Clark berbohong dan memberitahu Bill bahwa putrinya masih di dalam Flame, tapi menurutnya bukan begitu cara kerjanya. Setelah kematian Bellamy, Clark tidak yakin bisa membantunya. Bill memohon kepada Clark agar membantunya dan dia akan melakukan apapun demi putrinya. Clark kemudian meminta Bill untuk membawa teman-temannya yang lain. Bill ingin membantu Clark tapi dia tidak bisa memerintah mereka yang tidak ada di sana. Lalu Clark menyuruh Gabriel untuk membuka pintu. Saat pintu terbuka, Bill memerintahkan pengikutnya untuk menurunkan senjata. Ketika Bill meminta teman-teman Clark untuk masuk, tampaknya kini Octavia, Echo dan juga Diyoza sudah menjadi pasukan murid yang membuat Clark dan yang lain tercengang. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 7 episode 8. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.